Leci, aku leci. Oke, tapi tentunya buat kalian semua reset. Ini udah nggak ada kesempatan lagi. Karena semua sudah kita mainkan. 4 game. Paramis ditutup Ya karena itu kan kita Tidak udah, ada overaction team fight sepertinya. dan kita udah bilang don't deal tadi sebelumnya. Iya. Tapi mereka masih mau coba dengan Bentar, keributan. itu pertanyaannya nggak sih? Valentina bakal di first pick atau Rafaela lagi? Oke, mari kita lihat. Tapi yang sudah bisa dipastikan mereka respect dengan adanya Aboy. Wah, Nile dengan baksiannya di stop. Di stop kali ini. Berarti Fredrin bisa saja diamankan untuk saat ini. Bentar. Fredrin, Fredrin. Iya. Ngebuka Matilda Angela loh. Loh, makanya tapi Fredrin juga harga yang mahal. Bener sih. Angela, Matilda itu bisa belakangan. Untuk sekarang yang paling terpenting adalah Valentina, Fredrin, atau Matildanya. Matilda di tangan Baloi. Baloi. Tapi jangan lupa kalau misalnya dia pakai marksman yang bisa ngeburst di arah posisi terbang. Benar juga. Tapi Angela. Yang lebih pasti aja. Si Dengan Papit hard guard. Papit. Angeloy. Ya, dengan hard guard yang lebih pasti dan tidak perlu untuk menghadirkan dirinya karena dia punya global presence. Ya, oke. Tapi di balik itu semua mereka membuka Fredrin Matilda. Apakah akan coba diamankan oleh Keyboy? Karena bisa saja Matilda ini berada di arah tangan Baloyski dan Aboy yang menggunakan Angela. Itu masih bisa loh Profesor KB. Melihat gerakan dari tadi yang benar-benar ke Valentina itu dia. Kayaknya lebih mahal Valentina dan membiarkan Fredrinnya di tangan dari Nile. Oke. Dengan alasan mungkin Martis bisa diamankan pada fase yang ketiga. Ya benar-benar aku setuju juga sih. Karena kan udah nggak ada overaction tiba dari Faramis. Iya. Dan bahkan kalau mereka kali ini adalah draft terhadap 2 dari triangle mid mereka yang sudah terdeteksi, mereka tinggal ngamanin jungle-nya. 3 triangle dan bahkan mereka akan lebih fleksibel terhadap EXP dan juga gold laner-nya. Wah ini dari Onyx sebenarnya mereka udah megang early burst-nya sih. Ya, Fredrin Iritel kah di early game? Fredrin Iritel. Menurut aku Iritel ini bakal jadi kunci penting untuk Marquis sih. Karena ini bakal bener-bener powerful banget loh movement speed-nya. Iritel dan juga Angela. Tapi ada Edith juga yang terlepas. Edith Fredrin, Iritel Fredrin, Masalahnya edit sekalipun dia ngebuka. Teris. Ini Oh Yuzong. Yuzong dan Iritel. Yuzong Iritel. Aku suka Fredrinnya banget bahkan tidak diamankan sama sekali untuk saat ini. gue takut Kari keluar sih. Gue takut Kari keluar dari sisi kanan. Biasanya Mereka- sih cewek juga masih berani untuk membawa Brody loh di depan hadapan dari sang Ya bahkan naga. sekarang kalau mereka mau arah Fredrin nggak apa-apa sih, Be. Bisa ambil Fredrin Lebih ya. aman sebenarnya. Iya. Kalau Tapi mereka mau misalkan atau kita lihat Akai. dari draft ini sebenarnya banyak banget opsinya gara-gara Matilda. Iya sih. Iya. Iya kan? Tuh, Oh. ada Cloud Mereka juga mau yang Cloud. Dia lebih mainin dioptimalkan. Cloud-nya. Ini lebih ke arah biar dia nggak bisa di counter dengan nggak bisa dikejar sama Yuzong juga sih Itu sebenarnya. satu. Yang Itu kedua satu. juga adalah bentar. alasan tipus Oh juga. gitu transfer energinya bener kata siapa ya? KB tadi ya? Apa? Nih. Tuh. Tuh. Oh Eh, gitu transfer Ji. energinya. Ji, Oh, makanya gitu. punya biar ngerti. Gua nggak ngerti bro. Mau dicariin nggak? Enggak, gini loh. Nggak. Ranger emas. Sosok berwibawa. Berwibawa. Apanya? 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 Gagah. Oh. Cakep. Emang mau cari yang kayak gimana sih, Ji? Udah bisa balik ke draft band NPK ya kalau gitu. Oh bisa, karena kita masih kekurangan banyak. Jungler ada. Wah, Kan kita nyari kan? Ah. Cari jungler. Betul. XP laner. Benar. Iya, terlalu banyak di sini Tapi opsinya. aku suka respectnya Onyx ke Ruby sih. Ruby Baloi. Ya, karena mungkin ekspektasi dari Onyx adalah Angelanya di mid lane. Abis Benar. itu Kaja. Abis itu Kaja. Ya, mungkin bisa. Kaja terus baru Balai mainin ke Franco. Franco masih ada. Atau jangan-jangan nanti tiba-tiba Baloi akan membawakan hero pick off lagi. Dengan Chow. Dia pernah membawakan Chow. Dan Chow Angela early rotationnya. Aboy dan juga Baloyski bisa kendaliin ini. Atau bahkan ini berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan dari tadi. Ketika Baloyski yang menggunakan Angeloy Aha. dan bahkan mereka akan menggunakan Lilia. Atau mungkin kalau nggak Lilia, mereka akan yang membawa sistematis team fight dengan ada Eve untuk Aboy. Benar, Fredrin mereka tutup. Berarti mereka nggak akan memprioritaskan Fredrin lagi kali ini. Lebih akan mengubah strategi mereka. Apakah hero assassin yang akan dimainkan oleh Kairi? Oke, dan bahkan ini membuka Martis sih untuk sisi kanan. Iya, itu. Martis. Yang dari tadi sempat kita mention berkali-kali. Dan masih belum diamankan oleh kedua belah tim. Malah jadi satu jungler yang tersisa dan mahal harganya.
Tapi jangan lupakan juga masih ada Lancelot. Kebetulan keduanya pengguna tank slot di sini. Iya. Dan masalahnya Terisla akan ditutup terlebih dahulu, menutup potensi dari Boots memainkan lini jauhnya. Tapi apakah Edit atau mungkin Dairot ini akan dimainkan lagi sama Boots? Dairot, draft yang menarik Tapi untuk mereka memenangkan match up front to back ya. Mereka butuh sisi juga gak sih, Be? Wah butuh banget, Dari Onyx, butuh banget. Malah Terutama- mereka paling aman Martis di sini. mungkin untuk initiatornya kali ya? Martis Matilda itu rusuh banget soalnya. Iya, iya. Apakah akan memprioritaskan Martis? Apalagi kita tahu Atau Leomord tiba-tiba dibawakan. Oh enggak, Dairot itu dulu. dia. Aku Junglernya di last pick. sebenarnya karena kalau misalnya tadi ngomongin masalah Kari yang bisa dipick sama Onyx, aku mungkin lebih amannya dengan ada Dairot sih di tangan dari Boots. Oke, jadi ada penghancur frontlinernya. Betul? Dan apalagi Boots ini kan build Dairotnya build tank. Yes, dan karena problemnya dari 3 game yang udah berjalan, Onyx ini susah banget untuk numbangin lini depannya. Iya, masih dengan PR yang sama ya, lini depan. Sehingga mau nggak mau Dairot adalah jawabannya. Sementara melihat dari 2 draft pick yang tersisa dari Geek Farm, mengingat ada satu hero yang masih terlepaskan dan bisa dikombo Martis, Novaria, Detector dengan Astral Echo. Dan ini bisa menjadi salah satu alasan nantinya setup terpatahkan. Tapi Ling Matilda. Minimnya sisi power membuat Kairi begitu percaya diri untuk mengamankan Ling di game yang kelima kali ini. Ling, tapi tentunya efek sisi akan semakin minim dari Onyx. Iya, dan ini akan membuat game plan dari Onyx agak sedikit berbeda. Karena mereka sangat dependent dengan purple buff. Berbeda dengan 4 game yang sebelumnya. Ini dia senjata yang disimpan dengan 4 game draft pick 60% yang sama. Kita akan menuju ke game yang kelima. One last game, one last chance. Wow, damage yang begitu besar dari Onyx, apakah mereka mampu membuktikan kalau bahwa sang Raja Langit tidak bisa diganggu-gugat sehingga akan membawa Geek Farm turun ke lower bracket, atau Cinderella story akan masih berlanjut untuk Geek Farm? Yes, one last chance. Kesempatan terakhir untuk mendapatkan tiket ke M-Series lewat upper bracket didapatkan oleh Sang Raja Langit atau The Giant Slayer. FPL Playoff, berikan tepuk tangan kalian. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Geek akan coba bermain lebih agresif kali ini dengan 3 personil di area atasnya. Dan bahkan langsung menuju ke arah orange buff, memaksa untuk retribution digunakan oleh Kairi di early game seperti ini. Agar invasi dari purple buff bisa terjadi, dan ini dia. Sebuah ancaman dari Baleski yang langsung di-engage dari early game juga. Oh, bahkan tidak punya flicker. First blood, itu dia ternyata. Keputusan kenapa dia berani menggunakan retribution karena disambut oleh sosok dari seorang Keyboy. Ya, dan bahkan dari posisi Baloy yang memang terlalu jauh dari pemain-pemain Geek Farm lainnya, membuat Onyx mampu untuk men-secure first blood mereka sebelum 1 menit di game kita muncul. Wah, ini Wilderness Blessing-nya sih cepet banget ya. Gerakan dari Keyboy yang benar-benar sangat mahal adanya. Membuat gerakan dari Onyx juga, manuver rotation early-nya begitu powerful. Lagi dan lagi, Quantum Charge menjadi opsi dari 4 pemain Onyx itu sendiri. Termasuk Sans juga kali ini yang lagi di-engage. Ini dia. Yang sangat menyebalkan Kairing Wine. Yang bahkan membuat para pasukan dari Onyx benar-benar membuat mobilitas cepat. Dan bahkan Geek Farm akan cukup kesulitan untuk menangkap siapapun salah satu di antara mereka. Karena no suppress. Dan ini dia keputusan yang sangat tepat betapa Ling berani diambil. Dan Circling Eagle memang jadi problem juga dari Geek Farm karena mereka sulit untuk mengejar ke arah Keyboy. Tidak mudah untuk menumbangkan Keyboy yang punya escape mechanism yang begitu banyak. Tapi ini dia masalahnya juga dari Onyx. Walaupun mereka ambil Link, Cloud Link ini kan dua-duanya scale up. Dan butuh item banget. Oke, tapi sebelum itu lihat dia berani one by one situation. Dan maka nih kondisi di arah mid lane ketika Baleski belum memiliki sebuah flicker. Dipaksa oleh seorang Kairi tanpa ada Tempest of Blade. Jadi bisa dibilang di arah Turtle, perebutan mereka juga tidak terlalu akan berimpact untuk Kairi. Yang bahkan dia memiliki space waktu untuk Orange Buff terlebih dahulu.
Di balik itu semua, Sans sudah mengambil dengan adanya Hardcan. Luke tidak mungkin sembarangan untuk bisa masuk kali ini. Luke harus berpikir 2 kali. Pendu ke arah cewek. Dan kalau misalnya tadi KB sempat menyebut dengan adanya mungkin item yang dibutuhkan untuk Cloud dan juga seorang Link, aku malah melihat adanya potensi split push yang bisa dibawakan oleh Onyx. Ya, 1-3-1 tapi ada Circling Eagle juga hanya untuk engage dari early game dengan tujuan untuk melakukan poking damage. Oh. Papa Cingpang menuju ke arah Geek Farm. Papa Ateng kali ini, the one and only menuju ke arah sosok dari Geek Farm. Tapi lihat, Gerakan apa itu? dengan ada gerakan agresif yang diberikan oleh Sans, tapi ternyata dengan ada guiding wind yang nyangkut, dia masih berani karena dia tahu dia punya jalan pulang. Komunikasi yang sangat selaras dengan Kiboy ya, membuat connection dari duo yang hadir dari Onyx di mid lane ini kejam banget adanya Cimomo. Apakah Kairi? Oh, aku kira dia coba untuk invasi tadi ke arah orange-nya, tapi ternyata orange masih bisa diamankan oleh Nile. Oke. Aboy? Tapi di balik itu semua, lihat Kiboy telah memberikan sedikit space. Hardcat menuju ke arah bottom lane. Tandanya tercancel begitu saja. Tapi di balik itu semua ada tim fight yang terjadi. Solo pick up dari bottom lane dan retribution-nya kali ini didapatkan oleh seorang Kairi. Dapatin satu buah team fight yang sangat mahal. Push di depan sana tidak mungkin bisa bertahan karena terlalu sakit. Damage yang diberikan oleh Luke. Dan bahkan lihat Kiboy distraction-nya. Body block-nya memaksa Kairi memukul Paloyski yang tidak memiliki flicker. Lagi-lagi Paloyski dimakan untuk ketiga kalinya bahkan. 4 kali secara berturut-turut. Pertempuran dengan sang mantan ternyata membuat Kairi kali ini benar-benar bisa menumbangkan Baloy untuk yang keempat kalinya. Nah itu masalahnya, Itu. Baloy tumbang 4 kali berturut-turut. Berarti Menandakan bahwa gold yang didapatkan dari teman-teman Onyx malah makin sedikit. Ya. Apakah akan ada satu metode yang sempat aku saksikan waktu acara Anniversary Mobile Legends Bang Bang, meta ATM. Ketika Kairi ter-shutdown, ini akan menjadi celengan yang begitu mahal untuk teman-teman dari Geek Farm dan snowballing bisa terjadi semenjak shutdown tersebut. Apalagi dia punya Luke, dia punya Marky, Aboy. Di sana mungkin adalah salah satu sosok yang cukup sulit untuk bertahan ketika kita tahu dengan power dari backline insurance Onyx. Tapi di balik itu semua, shutdown terjadi ke arah Marky, itu akan mengunggulkan sekali. Sedangkan Marky belum ada itu aja, dia udah melakukan sebuah solo pick off terhadap cewek di arah bottom lane. hampir sih bisa ke pick off untuk kedua kali, tapi Kiboy menabrak dengan Circling Eagle, namun berkat ada backup dari Baloyski dengan love heal-nya membuat Marky tidak mudah untuk disenggol oleh Kiboy. Wow. Dan ini dia momen yang benar-benar turn down sedikit dari Onyx. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan Nile dengan retribution-nya. Ngambil satu keuntungan lagi, tapi Sans untuk sekarang sudah berbeda. Tidak bermain secara defensif. Dia akan mencoba untuk manuver dengan satu gerakan decimate. Kiboy? Oh lihat itu dia. Lagi guiding wind apakah di atas sana. Luka dipaksa untuk mengeluarkan dari tangan transfer boost. Tidak bisa selamat nampaknya karena damage yang terlalu besar diberikan. Dan bahkan Kairi bersama dengan boost gak bisa apa-apa. Di balik itu semua Tempest of Blade-nya tidak terlalu berarti. Luke too strong. Walaupun dengan adanya 4 pedang sekalipun tidak terlalu berarti. Kairi masih mau lebih. Luke di-take dan gak dikasih pulang. Kairi victory Kiboy tapi Decimate shutdown. ATM yang dibilang Profesor KB kali ini terjadi. Dan di tangan Nile level 8 dengan adanya gold yang melimpah membuat dia akan lebih perkasa di arah objektif Turtle. Waduh. Ini nih yang ditakutkan Cimomo. Ini shutdown yang mahal tadi dan terjadi di tangan dari Nile loh. Masalahnya Onyx jadi harus nge-drag game ini sampai ke arah metode late game seperti yang Ol bilang, Be. Untuk bisa dapetin beberapa item dari ceweknya biar bisa team fight secara 5 pemain dari Onyx sendiri. Karena kalau maksain team fight di early kayak gini, ingat, Geek Farm mereka kuat banget dengan area Baloy, tapi cewek? Blessing West from cewek. Dibalikan kembali keadaannya masih ada PSB yang dapat tampakan Decimate on point. Kembali di tangan dari Nile. Dan lihat retribution from Kairi. Menyelamatkan Purple Mafia. Nile tertinggal di depan sana. Tapi Marky out of nowhere. Dapat satu poin kill sangat mahal dari mid lane atas sosok Sans yang tidak bisa diselamatkan oleh Kiboy. Marky kembali menjadi the secret weapon dan the savior for Geek Farm. Wah, apakah memang dari Onyx kali ini udah mulai dibatasi pergerakannya, Profesor KB? Dan bahkan ada guiding lagi. Ini Luke bakal main offensive. Oh my god. Di balik itu semua Luke menuju ke arah push. Gak bisa dibendung. Gak bisa berhasil mendapatkan boost. Tapi lihat zoning out yang sangat maksimal terjadi. Kiboy sekalipun gak bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Untungnya Sans dengan sigap melakukan gerakan agresivitas presentif.
Di depan itu semua para pasukan dari Onyx, mereka nampaknya mulai sadar kalau Geek Farm gak bisa ditabrak dengan 5 pemain mereka. Kairi dengan Husklow, item yang sangat menarik sekali. Attack speed yang connecting juga dengan critical damage. Ini akan membuat Kairi dengan basic attack-nya mungkin akan lebih tajam ketika 1v1 dengan Marky. Tapi perlu dicatat juga bahwa Marky nanti akan build ke arah Wind of Nature. Sehingga kemungkinan besar Kairi perlu memperhatikan targetnya. Apakah benar-benar Marky targetnya atau Aboy yang harus dia targetkan? Bahkan bisa dibilang dengan item yang sama juga Marky punya potensi untuk setidaknya durability dari Marky ini tidak akan mudah untuk ditumbangkan Profesor KB. Apalagi ada Angela di belakangnya. Itu dia. Mereka di depan sana bakal coba untuk melakukan guiding wind dengan Seeking Eagle. Tapi tidak ada gerakan tambahan. Karena mereka sadar Luke bisa melakukan covering up dengan sangat cepat. Di balik itu semua lihat linknya Kairi akan coba dilepaskan dan dihempaskan dengan purple buff-nya. Ketika purple buff Kairi didapatkan, mereka melakukan coverisasi juga terhadap purple buff yang dimiliki dari Nile. Jadi tidak ada pertukaran. Kairi dirugikan secara pasti kali ini. Nah, tidak ada purple buff, tapi cewek bakal memberikan pressure dari bawah. Oke, dipaksa masih ada bertahan dan pergerakan Terrify from Sas membuat Luke gagal untuk melakukan take off. Tidak ready to take off dan akhirnya kembali mendarat dan bahkan tersungkur ke dalam tanah. Masalahnya sekarang Nile ini benar-benar strong banget Profesor KB. Gimana caranya pemain dari Onyx ini fokusnya jadi kepecah-pecah? Dan satu hal yang paling penting adalah Kairi menjalankan split push dengan tujuan untuk menggapai level 15 terlebih dahulu. Nile harus maksain team fight-nya bisa terjadi, mendapatkan point kill, dan memaksakan objektif dari Lord ini tetap ada di tangan dari Geek Farm. Lihat, stiker memancing keributan dimanfaatkan oleh Nile kali ini. Go Onyx. Dan nampaknya Onyx juga bakal coba mulai merespon di arah pitlot. Karena mereka sadar. Dan di menit ke-9 udah ada Great Dagger Spear. Dimiliki dari Nile di depan sana bakal coba didapatkan. Langsung hilang begitu saja. Ada Harga sekalipun tidak peduli. Dan Blazing Red Front cewek. Memporak-porandakan para pasukan dari Geek Farm. No Marky, no party. Para pasukan dari Onyx mereka langsung fokus menuju ke arah Lord yang terhormat. Usan? Di depan sana Sas akan memberikan pressure yang sangat berat. Luke Sakaratul Maut pun tidak boleh terlalu depan. Dan bahkan ini dia Marky yang sudah memiliki GDS. Membuat para pasukan dari Onyx mereka harus setengah dan no power of retribution. Membuat Kairi retri dengan sangat tenang. Dan bahkan dia harus mundur ke arah belakang. Dia harus bersepeda dengan damage yang diberikan Marky. Karena terlalu sakit. Marky udah punya Great Dragon Spear. Yang benar-benar harus dipikirkan 2 kali sebelum mereka team fight. Tapi Kiboy tentunya hanya akan menghantui saja 3 pemain dari Geek di area midnya. Tidak akan terlalu overextend. Dari Kiboy harusnya Profesor KB. Dan ini dia movement dari Kiboy dengan Matildanya yang begitu menjengkelkan, begitu mengganggu di lini jungle. Karena dengan Wilderness Blazing dia bisa berjalan-jalan ke hampir 60% map dari Geek Farm. Mencari informasi sebanyak mungkin, melakukan spam dengan menggunakan Circling Eagle dan selalu membuka map dalam keadaan winning condition. Udah mulai melakukan invasi terhadap jungle secara berturut-turut dan bahkan di balik sana. Kairi masih berani untuk memberikan dan Great Dragon Spear di tangan dari seorang Kairi. Wow. Bersama dengan Lord yang bebas di arah top lane. Memucan kita bakal melihat apakah akan kelar dengan cepat. Lord yang kali ini bakal coba ditahan sama Kiboy, Prof. Tapi Kiboy, overextend? Oh, Kiboy one last last hit. Tidak terdeteksi di depan sana. Oh, Kairi? Masih bisa selamatkan Kairi. Bertahan sama Soulblade for defensive. Bakal coba dijemput begitu saja oleh sosok dari Kiboy. Tapi Luka out of nowhere. Mengarah ke arah Kiboy. Ter-take down. Tidak bisa diselamatkan. Kombinasi duo maut antara sosok Paleski dan juga Luka. Ternyata memberikan sedikit impact yang cukup negatif terhadap jungle mereka. Kenapa? Karena tidak bisa melindungi. Tidak ada source kill. Tapi aksi penyelamatan Kiboy sih sebenarnya lebih mensecure biar posisi dari Kairi nggak tumbang, Prof. iya, dan Sans yang tadi sempat ada shield absorb dikit walaupun terkena meteor dari Aboy itu sendiri. Dan lihat bagaimana ketatnya game kelima kali ini. Tiket M5 yang dari tadi kita perbincangkan menjadi satu hal yang paling berat dari kedua belah tim. Walaupun Onyx unggul 5.000 tapi mereka nggak bisa endgame semudah itu. Win of Nature dari cewek ini mungkin bisa jadi jawaban karena Marky dari tadi belum selesai dengan Win of Nature-nya. Aku merasa perbedaan 5.000 dari Onyx ini masih berimpact mungkin gak sebesar ketika mereka benar-benar bisa ngedealing damage ya. Dan geeknya masih winnable. Itu Karena dia. apa? Karena Yuzong dan Angela combo ini bisa pegangin 2-3 pemain sekaligus untuk backline. Dan itu ngasih space ke arah Marky tentunya. Alright, tidak bisa didapatkan. Lihat mereka menangkap Luke. Dan bahkan mereka mencoba untuk memaksa Luke mengeluarkan Black Dragon Transform sebelum Lord muncul. Karena itu winning condition yang bisa mereka miliki, Momocan. Ya, dan dengan adanya pencurian ke arah 1 buah orange dari Geek Farm, Onyx
mereka nggak mau terlalu ngasih kendor, mereka nggak mau terlalu ngasih space yang terlalu banyak ke arah pemain dari Gifam. Mereka coba batasi pergerakan mapnya dari Gifam sehingga Onyx bisa dapetin invasi ke arah jungle-nya dan mungkin akan membuat Nail tentunya tidak bisa menyamakan posisinya dengan adanya 2 level perbandingan di tangan Kairi. Oh, si Halbert, Kairi benar-benar sangat detail dari segi pemilihan itemnya. Dan ini akan membuat gerakan damage, agresivitas dari Onyx bisa lebih tajam lagi nantinya dalam teamfight besar. Bahkan nggak cuma itu, mereka juga benar-benar berhati-hati, Prof. Tapi look, Black dengan transform. Oke, udah terbang begitu saja. Landing menuju ke arah Sans. Tapi nampaknya Sans masih ada si Clanil yang membuat dirinya selamat tanpa Marki. Dirasuk yellow sosok dari Palaski dan tidak merasa menekan apapun. Out of nowhere, lihat Blazing Red from cewek. Berhasil mendapatkan Intel. Marki, no party. Mereka kehilangan Marki dan bahkan juga Maloyski double kill. Out of nowhere, Luka boleh pulang, mau jadi goyang. Terdapat sosok Luka yang bakal dikejar habis-habisan oleh para pasukan dari Onyx dan nowhere to run. Where are you going, Luka? Dan kali ini cewek dengan split push-nya mencoba untuk memberikan poke damage oleh Nail. Mencoba untuk memaksakan, tapi masih bisa bertahan dengan Wind of Nature. Mereka memaksa menuju ke arah base turret yang akan coba dipecahkan tanpa adanya Lord. Membuat Lord nanti akan lebih berimpact. Langsung ada Seeking menuju ke arah backline. Nail terdeteksi, jangan sampai ter-takedown. Ini berbahaya sekali ketika Lord didapatkan Kairi solo. Dan mereka memporak-porandakan para pasukan dari Onyx kali ini. Benar-benar mengamuk. Sang Raja Langit tidak mau tinggal diam dan bahkan satu sabetan Kairi saja membuat Aboy mengeluarkan flickernya. Wah, mereka cukup mengambil peranan yang mungkin aku bisa bilang tindakan yang cukup beresiko ya dari Onyx sendiri karena memaksakan untuk memecahkan turret base DRM tadi, Prof. Iya, tapi masalahnya Onyx perlu ngelakuin hal tersebut. Karena kalau kita lihat Onyx sekarang udah punya temponya. Mereka harus main cepat. Mereka harus main one game moment. Karena sekali aja Gifam dapetin snowballing comeback-nya, ini bakal jadi malapetaka untuk Onyx. Karena mereka bisa untuk masuk tapi tidak bisa untuk keluar. One way ticket moment bisa tercipta untuk di game kali ini. Oke, base di depan sana langsung ada Asal Iko. Dibuka oleh para pasukan dari Gifam. Mereka fokus menuju ke arah tower turret terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru. Mungkin ini bisa terjadi. Tapi lihat di depan sana. Mereka memancing keributan. Tidak ada Blade takut transform dan ternyata disengage. Ini dia playground yang Onyx ciptakan. Tidak adanya sword skill yang diberikan oleh para pasukan dari Gifam. Ketika adanya super minion bergerak di 3 lane berbeda, mereka akan teamfight dengan maksimal. Para pasukan dari Onyx, mereka masih dengan full utility. Mereka masih punya flicker, mereka masih punya Tempest Soblet. Lagi dan lagi dipasang ke arah belakang, dan bahkan teamfight Tempest Soblet dikeluarkan. Blazing Red from cewek, menangkap Pavoy, hilang begitu saja. Dan mereka kehilangan 2 orang. Ini bencana. Dan para pemain dari Onyx memastikan menuju ke Grand Final. Sang Raja Langit masih terlalu kuat untuk ditaklukkan dan menghukum Gifam untuk turun ke lower mereka. Cinderella story yang sudah dinanti-nantikan oleh Gifam masih harus ditahan terlebih dahulu dan turun ke lower bracket menjadi jalan di ujung jurang untuk Gifam. Oh my God, bahkan Onyx senangnya sebegitunya melawan Gifam, Profesor KB. This is Cinderella story walaupun harus lebih panjang. The first team dari Indonesia yang mengamankan tiket menuju ke M5 World Championship. Onyx pasca memenangkan MSC, mereka masih belum puas. Ada masih banyak turnamen juga yang ingin mereka gapai. Dan salah satunya adalah M5 World Championship. Tapi perjalanan belum selesai karena Grand Final masih akan mereka hadapi. Ingat, target mereka nggak cuma M5, tapi seperti yang Keyboy bilang bisa jadi tripit atau bahkan treble winner yang berkali-kali mereka incar. Oh my God, tapi dengan kemenangan Onyx, mari kita berikan tepuk tangan respect terhadap Gifam Mighty. Gifam Mighty bermain dengan spektakuler dan bahkan membawa 5 game di babak upper bracket final. Kita menunjukkan kelas mereka. Wah. Sudah is on another level di season 12 kali ini. Sportsmanship, sportivitas yang benar-benar dijunjung tinggi di EPL Indonesia. Lihat Dan terbukti. bagaimana Kairi dan Marki yang saling berpelukan dengan memori mereka sebagai mantan rekan satu tim. Dengan tiket M5 sebagai rebutannya Ranger Mas. Ini bukan final, tapi ini berasa seperti final.
Lihat bahkan mereka begitu senangnya memenangkan game kali ini Profesor KB. Well deserved untuk kedua belah tim. Tinggal menunggu esok hari. Final lower bracket best of 5 series. Wow. Akan ada Geek Farm versus Bigetron Alpha yang akan saling bertemu dengan Onyx juga. Satu tim yang nanti akan bertemu dengan Onyx di babak grand final. Dan satu tim lagi yang akan kita lihat yang akan menuju ke babak M Oh my Series. god. Geek Farm, Balon! what a game. Marki! Aboy! Luka! Nile! Kalian masih harus berjuang di lower bracket untuk menamatkan Cinderella story mereka. Tapi karena udah ada dua host kita yang cantik rupawan standby di sana. Tanpa berlama-lama, mari kita lempar. Bude Bongstar, Monica, take it away. Yang berhasil mengamankan tiket M5 adalah Onyx. Tim Onyx, mereka mendapatkan 2 gelas sekaligus. Slot untuk babak grand final dan juga M5 World Championship. Kita bisa melihat bagaimana mereka benar-benar selebrasi untuk slot ini. Onyx, seberapa menantang match final upper bracket ini untuk kalian? Adi, seberapa menantang untuk upper bracket final ini untuk kalian? Sorry. Seberapa menantang match ini? Menantang banget sih, capek banget. Gila. Capek banget dari kemarin, capek ya Boots jawabannya. Tapi kemarin Kairi katanya kemarin berhadapan dengan Super Ken mau nangis. Hari ini berhadapan dengan Nile gimana? Kemarin kan Kairi bilang berhadapan dengan Super Ken mau nangis. Hari ini berhadapan dengan Nile seperti apa? Translate. Yesterday you say you want to cry when you face Super Ken. How about today facing Nile? Sama. Sama? Yeah, because I want to qualify in M5 with Baloy and Marky. Oh, dia memang mau untuk compete dengan Baloy dan juga Marky. But how do you feel facing Geek Fam in this final upper bracket against them? Seru banget. Seru banget. I saw you jumping on the chair. How does it feels like to win this final upper bracket? Is it different feel with other match? Ya, tadi gua teriak sampai suara gua habis. Teriak sama itu saking sangat senang ya ekspresi dari Kairi. Dan tentunya ada player yang begitu sangat Memukau ya di dalam match match kali ini. 5 game. Beruntun siapakah yang akan menjadi player of the match? Sonic. Siapa untuk kali ini? Final upper bracket pemain M5 nih bos. Siapa nih? Siapakah? Mari kita cek bersama-sama. Inilah dia player of the match dari tim Onyx. Kairi! Okay, this time is Kairi, but I want Coach Yap to answer this. Coach Yap, how do you see Kairi in this playoff? Kayak biasanya, Ini Kairi yang biasanya, makin jago nggak sih? ya dia tetap konsisten, yang kalem. Apapun kami kasih hero dia bisa main. Oh, apapun yang dikasih Coach Yap, Kairi bisa. Nah ini Bude, mengapa Kairi, San, sama Keyboy, ini kita baru dapat informasinya, masuk ke nominasi M5 Anniversary Award. Jadi Sonic, ada 3 player dari Onyx yang masuk nominasi untuk M5. Ini bersama dengan jajaran juga player-player internasional. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Onyx. Begitu luar biasa, tapi lagi dan lagi mereka udah masuk, mereka juga harus nge-prepare juga. But guys, kalian masuk ke jajaran berarti bisa dibilang top player internasional. Kalian bertiga. Gimana kalian melihat hal itu? Keyboy, top player loh internasional. Nggak terlalu peduli sih. Soalnya gue pengen menang doang, bareng-bareng. Mainnya bareng-bareng. Nggak terlalu peduli. Gak terlalu Yang penting peduli. menang bareng aja. Yang penting menang Bersama. bareng. Benar, karena itu mungkin jadi motivasi ya. Betul. But can you share with us mungkin Coach Adi atau Coach Yap to prepare tim Onyx? Adi,
nge-prepare tim Onyx untuk di babak playoff ini. Apalagi sekarang kan prepare-nya untuk Grand Final juga dan juga M5 juga. Seperti apa sih kamu untuk mempersiapkan ini anak-anaknya sampai sepoles ini? Mungkin lebih banyak happy aja sih. Happy lah. Selain nonton horor kita makan gultik bareng. Itu ada tambahan sekarang. Oh, sekarang makan gultik ya, ada ketambahan. Iya, tapi kalau gimana kamu melihat, kan untuk coach sendiri nggak bisa fokus ke tim sendiri dong. Pasti harus melihat tim-tim lawan. Hal apa yang paling mungkin menantang untuk coach Adi dan coach Syep dan jajaran coaching untuk playoff ini? Apakah ada tim yang bikin kalian gimana atau ada suatu hal kah? Untuk tim lawan kita di MPL Indonesia ini mungkin lebih ke draft sih. Karena kan ini hitungannya patch baru juga kan. Dan kita itu masih mengulik lah bahasanya, masih cari mana yang terbaik buat kita. Dan kayak kita di playoff ini benar-benar kayak cari yang terbaik lah. Dan alhamdulillah di pencarian ini kita dapat tiket M5. Tapi di bawah naungan Coach Adi dan juga Coach Syep, 3 player Keyboy Sans Kairi masuk dalam kategori di M5 Anniversary Award. Menurut Coach Adi itu seperti apa tuh? Sejujurnya memang mereka pantas sih mendapatkannya kalau dari gue pribadi ya. Karena memang gue tahu banget gimana caranya mereka mau improve setiap hari lah bahasanya. Dan kayak ya harapannya mereka bisa lebih improve lagi sih setelah melihat itu, nggak cepat puas. Tentu improve terus. Dan memang ada banyak sekali yang bisa dilakukan untuk improve dan terjadi pula dari semua playernya. Namun mereka juga harus improve nih karena kayaknya ngelawan Geek Fam sempat kewalahan. Kemarin pun demikian ngelawan Bigetron. Kalian akan melawan salah satunya nanti di Grand Final. Besok baru lower bracket final. Namun kira-kira siapa yang akan kalian lawan lagi untuk Grand Final? Menurut aku sebenarnya siapapun yang bakal masuk final beda lah sama MSC. Jadi itu bakal jadi teman baru kita. Siapapun itu, BTR atau Geek Fam. Dua-duanya 3-2 nih Coach Adi. Iya, kalau milih apa ya, dua-duanya jago sih. Jadi ya semoga besok yang terbaik aja yang menang. Biar bisa lawan kita dan ngebuat game seru lagi. Yang ngelawan kalian berarti akan menemani kalian di M5 loh. Milih. Iya, akan sama siapa nih Grand Final dan juga ke M5-nya? Kayaknya ini sih, BTR lah. Karena ada anak gua, Vin. Oh, akhirnya memilih satu ya. Karena Vin ya. Karena ada Vin. Berarti Vin bakal absen untuk 5 kali beruntun-untun ya. Untuk Vin, untuk ke babak M-Series. Namun kalau ngelihat dari performa tim Onyx hari ini, begitu luar biasa. Tentu saja ini banyak banget yang menantikan untuk kalian semua. Ngajak mereka untuk mendukung kalian udah langsung ke M5 sih, bukan Grand Final lagi ya. Coba untuk Sobat Onyx yang hadir di sini dan juga yang ada di rumah, Adi, Coach Adi. Ya dong. Terutama ini ke beberapa kali Onyx pergi ke internasional dan gua sangat bangga banget kebetulan sama Sonic yang setiap hari selalu dukung tanpa lelah walaupun kita menang-menang terus. Tapi kalian gak pernah capek dukung kita. Jadi ya terutama makasih buat Sonic dan terima kasih buat seluruh fans Onyx di Indonesia. Semoga kita bisa bawa Indonesia di kancah internasional dan lebih bersinar guys. Wow, Sonic tetap dukung Onyx dan tentunya Sonic jangan lupa untuk vote Keyboy Sans Kairi di M5 Anniversary Award karena ternyata ini membutuhkan dukungan dari kita semua, dari Sonic dan juga super fans untuk voting agar bisa lolos dan menang dalam M5 Anniversary Award. Ya, player kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia juga. Mereka sudah memberikan yang terbaik dan hari ini lagi dan lagi 3-2 terjadi untuk tim Onyx. Lawan yang tidak mudah dan penentuan juga tentunya untuk tim Onyx. Sekali lagi ini adalah momen untuk tim Onyx menselebrasi slot mereka di Grand Final dan juga slot mereka di M5 World Championship. Sekali lagi untuk Onyx dan juga tim Sonic dan juga untuk semua super fans. Mari kita sambut, inilah dia, tim Onyx.